pengalaman aku sendiri dalam merawat misfi aku. Cara yang pertama adalah kita wajib untuk mencuci misfi kita secara rutin, terutama setelah kita buang air kecil maupun buang air besar. Tapi masalahnya adalah sering banget terjadi kesalahan, yaitu teman-teman semua mencucinya itu hanya dengan kalian siram pakai air atau enggak kalian itu lap doang pakai tisu. Padahal sebenarnya itu semua tuh nggak cukup untuk menghilangkan aroma-aroma tersebut yang nggak enak gitu loh. Nah, makanya di sini cara yang bisa kalian lakukan adalah kalian setelah buang air kecil, kalian langsung cuci tangan kalian pakai sabun untuk memastikan tangan kalian itu bersih. Setelah itu baru kalian siram area misfi kalian itu pakai air, dan kalian gunakan juga tangan kalian untuk membasuh area misfi kalian. Jadi biarkan tangan kalian itu secara perlahan-lahan menyentuh misfi kalian untuk mencuci juga. Jadi biar semua aroma-aroma dan kotoran-kotoran tuh hilang. Dan dalam membasuhnya sendiri pakai tangan, kalian itu harus arahnya itu dari misfi, jadi dari depan ke belakang. Jadi jangan dari belakang ke depan. Karena area belakang itu kan merupakan area tempat buang air besar ya. Jadi itu area kumpulnya bakteri. Kalau misalnya kalian dari arah belakang ke depan, itu akan menyebabkan perpindahan bakteri dari belakang ke depan, jadi ke arah misfi itu. Makanya untuk menghindari perpindahan bakteri, jadi dari area misfi ke belakang, oke? Dan kalian akan merasakan hasilnya. Jadi setelah kalian melakukan ini secara rutin, kalian akan merasa misfi kalian itu nggak ada bau sama sekali, jadi berasa wangi, terus juga jadi berasa bersih banget. Cara yang kedua adalah jangan pakai sabun. Jadi aku pernah konsultasi sama beberapa dokter ini, dan mereka semua jawabnya sama ya. Jadi kita nggak boleh pakai sabun jenis apapun itu, mau sabun gel, sabun batang, cair, pokoknya semua jenis sabun tidak boleh digunakan untuk misfi kita. Selain sabun juga sekarang kan udah banyak ya produk pembersih kewanitaan itu yang dikeluarkan katanya untuk membersihkan misfi. Ternyata setelah aku tanya ke dokter-dokter ini, mereka juga sebenarnya tidak menganjurkan untuk menggunakan produk pembersih kewanitaan tersebut untuk misfi kita gitu. Jadi sama-sama tidak dianjurkan baik sabun maupun produk tersebut. Karena memang kalau misalnya kita menggunakan produk atau sabun tersebut, itu akan menyebabkan iritasi bahkan infeksi di area misfi kita. Selain itu juga di misfi kita itu tuh punya bakteri baik. Nah, bakteri baik itu gunanya untuk menjaga area misfi kita agar tidak dihinggapi oleh bakteri yang jahat. Kalau misalnya kita pakaiin sabun atau kita pakaiin produk pembersih kewanitaan, itu akan menyebabkan jadinya bakteri baiknya itu ikut hilang dibersihkan oleh produk-produk tersebut gitu. Dan kalau misalnya area misfi kita terlalu bersih dan tidak ada yang bakteri baiknya itu untuk menjaganya, itu akan menyebabkan jadinya bakteri jahat jadi mudah hinggap dan bersarang di area misfi kita. Nah, bakteri itulah yang akan menyebabkan jadinya misfi kita tuh gatel-gatel, jadi bau dan lain sebagainya. Makanya di sini penting banget untuk teman-teman ingat bahwa kita cukup bilasnya pakai air bersih aja, nggak usah pakai sabun-sabun lagi, oke? Cara selanjutnya adalah kita wajib untuk mengeringkan misfi kita. Jadi setelah kita dari WC atau setelah kita mencucinya, kita harus mengeringkan dulu misfi kita. Jangan sampai masih basah-basah, lalu kita langsung pakai pakaian dalam. Nah, itu akan menyebabkan jadinya pakaian dalam kita ikutan basah juga kan. Lalu setelah itu kita pakai celana lagi. Nah, itu akan menyebabkan jadinya pakaian dalam kena basah, jadinya nggak akan kering-kering. Nah, itu akan menimbulkan bau demek, jadi bau yang tidak enak gitu. Nah, kalau misalnya udah pakaian dalam kita bau demek, nah itu akan menyebabkan jadinya area misfi kita ikutan bau demek itu. Makanya itu akan menyebabkan jadinya misfi kita bau kan. Nah, selain itu juga kalau misalnya misfi kita masih basah-basah lalu langsung kita pakaiin pakaian dalam, itu jadinya area misfi kita basah, terus juga pakaian dalamnya juga masih basah. Nah, itu dua-duanya jadinya combo, jadinya bener-bener lembab banget area tersebut. Nah, kalau misalnya area itu lembab, itu akan menyebabkan jadinya area tersebut tuh jadi gampang untuk dihinggapi oleh jamur serta bakteri. Nah, makanya penting bagi kita untuk memastikan dikeringin dulu. Karena kalau misalnya udah menjadi tempat bersarangnya bakteri serta jamur, itu akan jadi membuat si area misfi kita itu bau, bahkan gatel-gatel pokoknya. Nah, makanya di sini yang biasa aku lakukan adalah biasanya aku menyediakan anduk kecil. Jadi anduk kecil ini aku gunakan khusus untuk mengeringkan misfi aku. Dan biasanya aku setelah dari WC itu pasti aku pakai handuk kecil ini untuk mengeringkan secara pelan-pelan aja ya guys. Jadi jangan kasar-kasar. Nah, untuk anduknya sendiri kalian harus rajin untuk menggantinya. Jadi biasanya kalau aku sih gantinya itu 2 hari sekali aku ganti anduk baru. Jangan kalian males-males untuk mengganti handuknya, karena kalau misalnya kalian gak rajin ganti
ganti, itu akan menyebabkan jadinya handuknya kotor, jadi tempat bersarangnya bakteri, debu, jamur, dan lain sebagainya. Pokoknya jadinya sama aja, membuat area misfi kita kena juga. Makanya kalian harus juga rajin untuk mengeringkan, mengganti handuknya juga. Cara selanjutnya adalah pilihlah pakaian dalam yang tepat. Pakaian dalam di sini aku maksud adalah celana dalam. Nah, untuk celana dalam sendiri merupakan faktor yang penting banget menurut aku untuk menunjang kesehatan dari misfi kita. Karena terutama dari bahannya, itu kita bisa cari bahan itu yang halus, yang adem, yang menyerap keringat, terus juga mudah menyerap basah. Contoh bahannya itu adalah bahan katun. Itu bagus banget kalau dijadiin celana dalam, karena bahan katun itu tuh menyerap keringatnya mudah banget, terus dia kasih sirkulasi udara. Jadinya sehat banget kalau misalnya kita pakai sebagai celana dalam. Nah, selain itu juga kita bisa menghindari bahan-bahan itu yang panas, yang tidak mudah menyerap keringat, tidak mudah menyerap basah. Itu kalian harus hindari. Contoh bahannya adalah bahan nilon, karena bahan-bahan seperti itu akan menyebabkan jadinya area misfi kita cepat lembab. Terus juga pakaian dalamnya, celana dalamnya jadinya panas, terus juga jadinya nggak menyerap keringat, basah dong otomatis ya kan. Nah, jadinya bau apek itu akan timbul dari pakaian dalamnya bau apek. Selain bau apek juga jadinya mudah berkembang biaknya si jamur atau bakteri di area lembab itu. Nah, itulah yang akan menyebabkan jadinya misfi kita bau, gatel, dan lain sebagainya. Aku saranin buat teman-teman untuk sering-sering mengganti celana dalam kalian, terutama kalau misalnya kalian ngerasa celana dalam kalian itu udah basah atau lembab, itu buruan ganti. Dan kalau aku sih, aku saranin 1 hari 2 kali minimal itu kalian harus ganti celana dalam kalian. Cara selanjutnya adalah hindarilah dalaman yang terlalu ketat. Karena misfi kita itu juga butuh udara, guys. Selain misfi kita butuh udara, masih ada kuman-kuman baik, bakteri-bakteri baik yang ada di dalam misfi kita. Mereka itu juga butuh untuk bernafas. Kalau misalnya kita pakai dalaman yang terlalu ketat, itu akan menyebabkan jadinya tidak ada udara yang masuk ke area misfi kita. Dan itu akan menyebabkan jadinya lembab di area tersebut, terus menimbulkan gatal, jamur, bahkan kuman-kuman yang ganas. Itu bisa berkembang biak semua di area misfi kita. Dan itulah yang akan menimbulkan jadinya misfi kita bermasalah kesehatannya. Bisa menimbulkan jadinya misfi kita bau, gatel, dan mungkin ada masalah-masalah kesehatan lain yang ada di misfi kita itu timbul hanya karena dalaman yang terlalu ketat. Makanya penting bagi kita untuk jangan pakai dalaman yang ketat, guys. Walaupun aku tahu mungkin dalaman yang ketat itu lebih bagus terlihatnya, tapi sangat berbahaya untuk kesehatan misfi kita. Makanya lebih baik kita menomorsatukan kesehatannya dulu. Cara selanjutnya adalah kita harus lebih rajin lagi pada masa datang bulan. Datang bulan itu kan merupakan masa di mana misfi kita jadinya lebih berbau lagi dibandingkan biasa, terus juga baunya sangat tidak sedap kan. Terutama itu semua tercipta karena dari datang bulan tersebut. Nah, makanya di sini kita wajib untuk lebih rajin lagi dalam membersihkan misfi kita. Nah, untuk bersihinnya sendiri sebenarnya sama aja seperti cara yang pertama tadi yang udah aku jelasin. Terutama pada saat setelah kita buang air kecil, buang air besar, itu kita wajib banget untuk bersihinnya dengan detail. Dan ingat, jangan kalian bersihinnya itu cuma disiram pakai air atau dilap pakai tisu. Aku ngerti, mungkin beberapa dari kalian itu mungkin geli ya karena ada efek dari datang bulan tersebut. Tapi ingat, kalian itu harus memelihara kesehatan di misfi kalian biar nggak terlalu berbau. Makanya kalian harus gunakan air dan basuh juga pakai tangan. Karena dengan kalian membasuh pakai tangan dan air, itu semua kan akan lebih membersihkan lagi kan area misfi kalian itu. Terutama datang bulannya itu semuanya jadi lebih bersih lagi, lebih hilang lagi. Nah, percayalah dengan kalian basuh pakai tangan dan air, itu semua jadinya lebih nggak bau lagi. Di area misfi kalian pasti nggak terlalu berbau dibandingkan kalau kalian cuma siram pakai air atau kalian lap pakai tisu. Itu bener-bener akan efeknya tuh terasa banget, jadinya nggak bau banget gitu loh guys. Mendingan lah setidaknya gitu. Nah, selain itu juga ingat, kalian itu juga harus rajin dalam mengganti pembalut kalian. Jangan malas-malas, terutama kalau misalnya kalian ngerasa kayak pembalut kalian itu udah basah, udah lembab, itu udah wajib kalian ganti dengan yang baru. Dan memang pembalut itu nggak boleh dipakai terlalu lama ya guys. Jadi maksimal itu kalian bisa pakai satu pembalut itu 8 jam, itu udah maksimal. Setelah 8 jam, please diganti. Oke guys? Buat teman-teman semua yang mau beli soft lens seperti yang aku pakai ini di semua video YouTube aku, kalian langsung aja beli soft lens ini dari Instagram Mix and Best. Kalian langsung aja chat adminnya melalui WhatsApp atau Line ya.
Buat teman-teman semua yang mungkin punya pertanyaan lebih lanjut lagi mengenai area misfi, atau mungkin kalian punya penyakit lain tentang area misfi, atau kalian mau share pengalaman kalian bisa langsung tulis semua itu di kolom komentar. Nanti aku akan bacain, dan selama itu sopan, aku akan balesin buat kalian semua, oke? Oke guys, jadi tadi itu dia video tentang cara merawat misfi agar tidak berbau dan gatal. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk langsung subscribe channel ini, like video ini, dan juga share video ini di semua sosial media kalian ya guys. Dan kalau kalian share video ini di Instagram, jangan lupa untuk langsung tag ke Instagram aku, Paulina Wahyuni, karena nanti aku akan repost langsung dari Instagram aku pribadi. Dan sekalian juga ya untuk follow Instagram aku itu, Paulina Wahyuni. Di sana itu aku banyak share tips kecantikan, kegiatan aku sehari-hari juga ada di sana semua pokoknya. Mungkin bermanfaat juga buat teman-teman, makanya follow ya. Nah, jangan lupa juga ya guys untuk tekan tombol lonceng yang ada di sebelah tombol subscribe itu, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap aku upload video baru. Makasih banyak buat teman-teman yang selama ini udah dukung aku dan juga channel aku ini. Kita bertemu di video berikutnya ya guys. Dadah!